Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di workshop penulisan artikel dan publikasi jurnal ilmiah. Kali ini kita akan bicara tentang etika publikasi ilmiah. Jadi dalam penulisan artikel ilmiah ada beberapa etika yang harus kita pahami sehingga artikel yang kita miliki tidak menjadi masalah nanti ke depannya. Di dalam rujukan yang dikeluarkan oleh Kemendikti tentang indikator dan spesifikasi pelanggaran publikasi ilmiah, ada 6 hal yang harus kita hindari dalam penulisan artikel ilmiah. Yang pertama adalah yang dinamakan fabrikasi, yaitu pembuatan data atau informasi palsu dalam penelitian dalam karya ilmiah, atau istilah singkatnya membuat untuk menipu. Ini seringkali terjadi ketika ada sebuah hasil karya ilmiah yang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga si peneliti melakukan sebuah kecurangan dengan membuat angka palsu, ya, angka baru atau data baru yang ditujukan untuk memperbaiki artikel ilmiahnya agar dianggap layak untuk publish atau layak untuk dibaca oleh kalangan umum, gitu ya, seperti itu. Itu fabrikasi. Lebih kepada upaya penambahan data yang pada dasarnya tidak ada menjadi ada untuk kepentingan si peneliti sendiri. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan falsifikasi. Ini konsepnya sama, tapi lebih kepada upaya mengubah atau menghilangkan. Gitu. Jadi kalau falsifikasi ini lebih ke menghilangkan data yang misalnya sudah ada untuk bisa menjadikan artikel yang ditampilkan tersebut sesuai untuk dibaca oleh umum, gitu. Jadi sifatnya falsifikasi adalah mengubah data yang ada. Kalau yang tadi itu lebih kepada menambahkan. Ya. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya plagiarism. Nah, ini udah familiar ya bagi kita semua, yang disebut sebagai suatu pelanggaran etika ilmiah yang bisa dibilang paling tinggi, ya, paling banyak dilakukan dan paling berbahaya, gitu ya. Jika melihat dari rujukan, ada 4 yang dikategorikan sebagai plagiarism. Yang pertama adalah ketika kita merujuk atau mengutip suatu frase atau kalimat yang bersifat tidak umum tanpa menyebutkan sumber karya ilmiah, maka itu disebut plagiat. Kemudian yang kedua, menggunakan sumber gagasan pendapat pandangan orang lain tanpa menyatakan sumber karya ilmiah itu sendiri juga. Itu disebut sebagai plagiat. Karena itu ini terkait gagasan. Kemudian yang ketiga, merumuskan dengan kalimat sendiri dari sumber kalimat, data atau teori tanpa menyatakan sumber karyanya yang dikutip, ya. Itu juga disebut sebagai plagiarism. Kemudian yang keempat ada menerjemahkan tulisan dari suatu sumber karya ilmiah sendiri atau orang lain secara keseluruhan dan diakui sebagai karya ilmiahnya. Ini karya orang diri sendiri ataupun orang lain, ya. Itu juga disebut plagiat. Ketika dibicara tentang suatu sumber karya diri sendiri, ini biasanya terkait dengan ada beberapa yang disebut self plagiarism, ya. Kita mengupload sebuah artikel ilmiah dengan tidak merubah hasil isi dan konteksnya, kemudian ditempatkan di dalam artikel ilmiah lainnya, gitu ya, yang merujuk pada sebuah similarity, tingkat kemiripan, ya, yang melebihi dari batas tertentu. Nanti kita akan bahas itu. Jadi kalau di dalam plagiarism sendiri itu secara umum bisa dikatakan bahwa plagiarism adalah penjiplakan atau pengambilan karangan pendapat atau sebagian dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapatnya sendiri. Nah, konteks plagiarism ini berbeda dengan yang dinamakan oleh similarity. Ini yang seringkali terjadi kesalahan dari para peneliti yang membicarakan tentang plagiarism dengan similarity. Namun dalam acuannya sendiri, seorang yang memiliki similarity dengan batas kepatutan tersendiri itu bisa dikatakan plagiat. Kalau misalnya kita merujuk dari Kemendikbud saat ini, itu punya Anjani, ya, di sana disebutkan bahwasanya dalam merujuk pada sebuah karya ilmiah, ketika memiliki similarity di atas 30% maka bisa dikategorikan plagiat, gitu. Itu similarity sendiri merupakan hal yang disebut sebagai kemiripan, ya, tingkat kemiripan, bukan plagiarism. Jadi kalau misalnya kita melihat ada sebuah tools yang digunakan untuk mengecek tingkat similarity, itu tujuannya untuk melihat kemiripan, bukan memastikan bahwasannya tulisan itu plagiat atau tidak, gitu ya.
Karena ketika seorang menulis dan mengutip yang sama dengan menggunakan sumber yang sama, otomatis akan terbaca sebagai similarity walaupun dia orang yang berbeda dengan waktu yang berbeda menulisnya gitu. Tapi bisa saja itu memiliki kesamaan dengan tulisan oleh orang lain gitu. Itu yang disebut similarity. Nah, tugas kita adalah berupaya untuk menurunkan similarity agar tidak terindikasi plagiat karena sebuah karya ilmiah yang memiliki rentan kemiripan di atas 20% ya, kalau umumnya yang digunakan dari Kemendikbud itu 30, tapi umumnya kalau di jurnal-jurnal itu 20% ya, 20% dalam similarity, maka itu disebut plagiarism. Kemudian yang keempat yang harus dihindari adalah kepengarangan yang tidak sah. Itu biasanya terkait dengan memasukkan nama tanpa ada kontribusi apapun, menghilangkan nama seorang orang lain ya yang berkontribusi, kemudian ketika mau publish ternyata tidak dimasukkan, kemudian menyuruh orang lain untuk membuat karya ilmiah untuk si seseorang ya, karena untuk kepentingan-kepentingan tertentu itu melanggar etika publikasi. Kemudian ada juga konflik kepentingan, yaitu kompromi penyimpangan dari netralitas yang biasanya ini untuk riset-riset sosial ya, misalnya riset untuk politik atau apa yang terkait dengan kepentingan, konflik kepentingan, biasanya hasil riset dipesan agar tampak baik gitu ya. Misalnya riset tentang studi suatu daerah tentang kualitas sumber daya manusianya gitu. Karena untuk menaikkan popularitasnya bisa saja itu dihasilkan menjadi angkanya baik semua gitu. Itu menjadi hal yang tidak boleh, pelanggaran etika publikasi itu. Karena adanya konflik kepentingan dari penelitian yang kita lakukan. Kemudian yang keenam itu pengajuan jamak. Nah, ini sering terjadi juga, kita dilarang untuk memasukkan satu artikel ke dua tempat yang berbeda secara bersamaan. Itu secara etika tidak boleh gitu. Dan kalau sampai itu terjadi biasanya ketika memang ternyata pengelola jurnalnya kenal ya, saling kenal, kita malah di blacklist gitu ya. Tidak boleh untuk mempublikasikan di jurnal-jurnal itu. Jadi etikanya kita dalam menulis artikel ilmiah harus mengirimkan satu tempat dulu, sampai tempat tersebut, jurnal tersebut menyatakan diterima atau ditolak, baru kita memutuskan untuk pindah. Gitu. Seperti itu. Sehingga apa saja yang perlu kita pahami dalam etika penulisan, bahwasanya ada beberapa prinsip dalam penulisan artikel ilmiah. Yang pertama yang sering disebutkan oleh beberapa peneliti, bahwasanya peneliti itu boleh saja salah gitu ya. Boleh salah hipotesisnya, metode pendekatannya tidak sesuai, boleh analisis datanya itu salah, atau pengujian hipotesisnya ternyata ditolak, itu tidak menjadi suatu permasalahan. Tapi peneliti tidak boleh bohong atau menipu. Itu prinsip etika dalam penulisan. Kita tidak diperbolehkan untuk mengarang data, memanipulasi data, memodifikasi data, atau perhitungan statistik. Itu menjadi etika yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Lalu apa saja sanksi-sanksi dari plagiarisme sendiri ketika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan ketika lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiah digunakan memperoleh gelar akademik terbukti menjiplak, maka gelarnya dicabut. Itu jadi bahaya sekali untuk sebuah karya ilmiah ya. Kalau misalnya dia S2, S2-nya dicabut, S1, S1-nya dicabut, seperti itu. Kemudian merujuk dari Permen nomor 17 tahun 2010 tentang sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat, ada beberapa sanksi ya tergantung besaran plagiarismenya, ada teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak mahasiswa, pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat, tidak hormat, dan pembatalan ijazah, itu yang tertinggi. Itu juga dengan dosen biasanya itu penurunan angka kredit PAK ya, PAK-nya yang misalnya tadinya guru besar, profesor, maka diturunkan jabatannya dan tidak diperbolehkan berapa tahun untuk mengajukan kepangkatan. Itu juga dengan lektor kepala turun jadi lektor, lektor turun jadi asisten ahli gitu, dan itu ada batasan tersendiri. Baik teman-teman, itu mungkin untuk etika publikasi apa-apa saja yang harus kita hindari ketika kita ingin menulis dalam sebuah karya tulis ilmiah.